Halo, halo. Ini mana tuh? Hah? Halo Brotherhood, bertemu lagi di video Bang Story. Tentunya hanya di Barelang TV. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga saja dalam keadaan baik-baik saja dan dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini kita akan mengulas film dari negeri jiran Malaysia. Film ini menceritakan tentang pengungkapan sebuah kasus pembunuhan dan perdagangan narkoba yang terjadi di salah satu wilayah Malaysia. Kasus ini melibatkan dua orang polisi dengan kepribadian dan cara kerja yang sangat berbeda, yang seringkali menimbulkan perdebatan di antara mereka. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa siapkan kopi dan cemilan kalian. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita lihat seorang pria tua yang sedang berjalan perlahan di tengah hujan. Ia terlihat memasukkan sesuatu ke tempat seperti kotak surat berwarna merah. Sesampainya di rumah, ia merobek salah satu sisi mantelnya, kemudian memasukkan sebuah bungkusan plastik dan sebuah peta ke dalamnya. Kemudian menjahit kembali mantel itu. Setelah itu terlihat beberapa orang yang membawa pria itu keluar rumah, menuju ke sebuah mobil. Ternyata pria itu adalah seorang pembuat narkoba jenis sabu. Pria itu diminta untuk menaikkan dosis sabu yang ia buat, hingga mencapai 3 kali lipat. Tetapi pria tua itu menolak, karena dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian bagi mereka yang mengkonsumsinya. Singkat cerita, karena pria itu menolak, akhirnya ia disuruh keluar dari sebuah mobil, dan sekelompok orang itu pun menabraknya hingga tewas. Kita berpindah di keramaian sebuah rumah. Di daerah Terengganu, rumah itu adalah tempat tinggal Inspektur Sani dan keluarganya. Hari itu terdapat seorang pria yang tertangkap basah sedang mengintip adik Sani yang sedang mandi. Sani mencoba membujuk pria itu untuk turun dari atap rumah dan memintanya berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi. Setelah sempat terjatuh dari atap, pria itu pun berhasil melarikan diri dari rumah Sani. Di tempat lain di tengah kota Kuala Lumpur, terlihat seorang polisi sedang berusaha menangkap kawanan pengedar narkoba seorang diri. Dia melawan sekelompok gembong narkoba itu, menghujaninya dengan peluru dari pistolnya. Dengan sedikit luka tembak di lengannya, akhirnya inspektur melumpuhkan gembong narkoba itu, berikut dengan barang buktinya. Setelah kejadian di rumahnya, terlihat Inspektur Sani sedang bersiap untuk berangkat ke kantor. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, dia selalu menghampiri foto almarhum ayahnya dan berjanji akan membuatnya bangga. Karena dilakukannya setiap hari, Sani pun menjadi bahan ledekan adik perempuannya. Sedangkan dari arah dapur, terlihat Ibu Sani mengingatkan untuk sarapan terlebih dahulu. Di dalam perjalanan, Sani mendapatkan informasi dan diminta untuk menuju ke lokasi penemuan mayat oleh kantor pusat. Sesampainya di lokasi, Sersan Rosalinda melaporkan bahwa mayat itu bernama Adri Hashim, seorang pensiunan guru. Setelah mengecek mayatnya, diketahui ternyata korban itu bekas guru Sani. Tadinya hasil penyidikan akan disimpulkan sebagai korban tabrak lari, tetapi dari dalam mantel korban ditemukan sebungkus abu berwarna merah dan selembar kertas dengan gambar yang sudah sedikit pudar karena terkena air hujan. Penemuan mayat ini diperlukan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu terlihat Inspektur Kai yang sedang mengunjungi ibunya di sebuah panti jompo. Dia terlihat sedih karena hanya bisa melihat ibunya dari kejauhan. Di sana Inspektur Kai menemuinya dan memberikan tiket pesawat untuk berangkat ke Terengganu.
dalam misi membantu penyidikan kasus sabu merah yang ditemukan di sana. Sementara di kantor polisi Terengganu, Sani dan anak buahnya sedang membaca laporan hasil penyidikan terkait penemuan sabu merah, karena di Kuala Lumpur sabu itu terkenal dengan sebutan sabu naga. Di dalam ruangan Tuan Mukhtar, Sani dipertemukan dengan Khairul atau Inspektur Kai, polisi dari Bumi Tanah Kuala Lumpur yang akan menjadi partner dalam pengungkapan kasus ini. Meskipun sempat tidak setuju dengan ide itu, tetapi Sani harus menerima kedatangan Kai dan bekerja sama untuk mengungkap kasus ini. Kita berpindah ke ruang ganti. Terlihat Sani sedikit kurang percaya diri karena melihat badan Kai yang tampak kekar. Karena melihat bekas luka di lengan Kai, Sani pun sedikit menyombongkan diri. Bercerita saat dia menangani kasus besar tidak ada luka sedikit pun yang ia derita, serta tidak ada peluru yang sempat keluar dari pistolnya. Setelah selesai ganti baju, mereka berdua memulai penyelidikan ke rumah Adelia dengan mencari informasi dan keterangan dari tetangga sekitar. Di mana kabarnya Adelia jarang pulang, hanya pulang setahun sekali ketika hari raya, dan anaknya pergi entah kemana setelah ibunya meninggal. Sementara Kai memeriksa kondisi dan beberapa barang di rumah itu, hingga ia memasuki salah satu kamar di sana. Dari sini perdebatan pertama mereka pun dimulai. Sani tidak suka melihat Kai sembarangan masuk kamar orang, dan langsung menegurnya. Sementara Kai beralasan, dia melakukan itu karena pekerjaan. Main redoh je masuk bilik orang. Tahu dah. Sikit. Hormat sikit keluarga orang. Aku buat kerja. Buat apa? Di luar rumah terlihat sebuah taksi berhenti. Ternyata anak perempuan Adelia Hashim yang bernama Maya, karena mendengar berita kematian ayahnya. Karena disambut sinis oleh tetangganya, akhirnya Sani dan Kai pun meninggalkan rumah itu. Perdebatan kedua pun terjadi, di mana Kai mempertanyakan kenapa Sani tidak menginterogasi Maya. Sani pun beralasan kalau Maya masih bersedih dengan kematian ayahnya. Jika dipaksa, dikhawatirkan tidak memberikan jawaban yang benar. Debat pun berlanjut ke masalah Kai yang terus-terusan merokok dan menyuruhnya untuk berhenti. Ya, tetapi tetap saja, pencarian informasi pun mereka lanjutkan ke beberapa tempat yang mereka anggap dapat memberikan titik terang. Dan sampailah mereka di sebuah pelabuhan kecil. Mereka menemui seorang bernama Mayang. Tapi lagi-lagi ketika ditunjukkan sabu merah yang Sani bawa dan hendak dimintai keterangan, ia terkesan menolak dan tidak mau menjawab pertanyaan Sani. Dia pun meminta Mayang untuk memberitahu dirinya jika mengetahui informasi terkait sabu merah. Dan ternyata benar. Setelah Sani dan Kai pergi, Mayang menelpon seseorang yang ia panggil bos dan memberitahukan bahwa ada polisi datang untuk mencari informasi terkait sabu merah ini. Setelah mendapatkan informasi dari Mayang, datanglah dua orang pria di mana dua pria itu adalah lulusan PSI, tetapi menjadi tukang sapu di Malaysia. Di depan mereka berdua, bos yang bernama Israel ini marah dan menendang sesosok mayat yang dibungkus dengan plastik. Dan tidak lama mayat itu dimasukkan ke tong, kemudian dilempar ke sungai. Kemudian mereka pergi meninggalkan tempat itu. Belum diketahui secara pasti maksud kedatangan dari dua orang itu. Mungkin akan digunakan untuk menggantikan tugas Adli Hashim dalam membuat sabu merah. Bos itu pun menelpon seseorang yang bernama Jinggo untuk segera melakukan tugasnya, yaitu menghilangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Adli Hashim. Kemudian kita lihat Maya yang sedang mengunjungi makam ayahnya. Dan sesampainya di rumah, tiba-tiba datang seorang pria dengan membawa beberapa jerigen minyak tanah ke rumahnya. Ternyata dia adalah orang yang ditelepon oleh si bos untuk membakar rumah Adelia Shin. Karena mendengar suara Maya dari dalam kamar, Jimbo pun masuk dan langsung mencekiknya sampai tak sadarkan diri. Di saat yang sama, Sani dan Kai datang dan memergokinya sedang menyiram minyak tanah di rumah itu. Mereka langsung menodongkan pistol ke arah Jimbo. Perdebatan di antara Kai dan Sani pun kembali terjadi, di mana
Kai dengan nada keras memaksa Jimbo untuk mengangkat tangannya, tetapi Sunny memilih untuk membujuk supaya Jimbo mau menyerah. Akhirnya Jinggo menyalakan korek api yang ada di tangannya dan membakar rumah itu. Kai pun berusaha mengejar Jinggo yang melarikan diri, sedangkan Sunny menyelamatkan Maya yang pingsan di kamarnya. Tetapi sayangnya Jimbo dapat melarikan diri karena Kai ditabrak oleh sebuah mobil. 2046 ada kebakaran berlaku. Kai pun akhirnya kembali ke rumah Adelia Sim. Dan lagi-lagi perdebatan di antara mereka kembali terjadi. Kali ini permasalahan dikarenakan rumah korban terbakar. Dan Kai malah berlari mengejar Jimbo. Dan akhirnya Maya pun dibawa ke rumah sakit. Sedangkan mereka berdua kembali ke kantor polisi. Di kantor mereka berdua dimarahi oleh Tuan Mokhtar atas kejadian itu yang mengakibatkan rumah korban terbakar. Kemudian Tuan Mokhtar menunjukkan bukti forensik dari TKP, yaitu sebuah lembaran kertas yang berisi formula pembuatan sabu merah dan sebuah peta. Di tempat lain terlihat dua orang yang sebelumnya datang ke sana sedang membuat formula baru untuk sabu merah. Tak lama Jimbo datang ke sana dan langsung dihajar oleh abangnya karena telah gagal melakukan tugasnya, di mana Maya masih bisa selamat dan dirawat di rumah sakit. Sebagai gantinya, abangnya pun akan datang ke rumah sakit dan membunuh Maya. Abangnya pun langsung menelpon rumah sakit dan menanyakan kamar tempat Maya dirawat. Kemudian langsung dilaporkan kepada Sunny yang sedang berjaga di sana. Dalam waktu 5 menit, mereka langsung mencoba mengevakuasi Maya. Salah satu polisi memergokinya dan terjadilah baku tembak di sana. Di luar rumah sakit terlihat Kai datang ke lokasi dan langsung mencoba membantu Sunny. Kai memancing musuh agar datang ke ruangan mereka bersembunyi. Sunny pun berpura-pura mati tertembak. Tetapi musuh berhasil melarikan diri. Dan akhirnya terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Ini siapa dah? Aku suruh dia orang kabur belaka. Dari sini kita berpindah ke rumah Sunny. Terlihat ibu dan adiknya sedang menonton televisi. Tak lama Sunny dan Kai pun datang. Adik Sunny yang bernama Anis terlihat malu-malu saat dikenalkan dengan Kai. Kemudian mereka makan malam bersama sambil mengobrol. Setelah itu Sunny dan Kai berbincang terkait peta yang ditemukan di jaket Adil Hashim. Keesokan harinya mereka berdua kembali dimarahi oleh Tuan Mokhtar karena kejadian di rumah sakit kemarin yang mengakibatkan adanya beberapa korban. Setelah itu, Kai dan salah satu polisi mencoba menelusuri titik panggilan terakhir dari telepon pelaku. Sesampainya di lokasi, Sunny dan Kai langsung mengintai tempat tersebut dan tiba-tiba dari belakang mereka muncul beberapa orang musuh dan langsung menghajar mereka serta membawa mereka ke perahu. Tak berhenti di situ. Di sana Sunny kembali dihajar karena mereka tahu kalau Sunny adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Sementara terlihat Kai diikat terpisah pada sebuah kursi di dalam sebuah ruangan. Kai berusaha melepaskan diri dengan menyiramkan air kimia jenis asam sulfat ke tali yang mengikat tangannya. Akhirnya dia dapat terlepas dan langsung berusaha keluar dari ruangan itu untuk membantu Sunny yang terus dihajar karena tidak mau memberikan informasi dari mana mereka mengetahui lokasi itu dan terjadilah baku tembak di sana. Sunny kau okey? Okey, boleh masuk sekarang. Masuk. Mungkin. Kemudian mereka dapat melarikan diri dari tempat itu menggunakan sebuah truk
Mereka melaporkan semua kepada Mukhtar. Beberapa pasukan polisi pun dikerahkan untuk mengepung lokasi itu. Ternyata tidak semudah itu. Musuh sudah meninggalkan lokasi dan memberitahukan kepada Sani melalui telepon kalau mereka menculik adiknya sebagai jaminan supaya polisi tidak ikut campur dalam transaksi sabu yang akan mereka lakukan. Ternyata mereka juga sudah memasang bom di lokasi itu. Alhasil, beberapa polisi yang berada di sana terkena ledakan bom itu. Berhasil selamat dari ledakan bom, mereka langsung pergi ke rumah Sani dan menemukan ibunya yang sedang pingsan dan adik perempuannya tergeletak lemas di lantai. Sedangkan Anis diculik oleh gembong narkoba itu. Akhirnya mereka membawa ibu Sani ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, serta membawa adiknya ke kantor polisi. Terlihat Sani sangat syok dan merasa bersalah dengan kejadian itu, sehingga Kai pun menyemangatinya. Di ruang perawatan lain, terlihat Maya yang sebelumnya tidak sadarkan diri. Kini mulai membuka mata. Sani dan Kai pun langsung menginterogasi Maya untuk mencari informasi. Tetapi Maya tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Ketika ditunjukkan sebuah foto, dia teringat sebuah tato kuda laut yang dia lihat sebelum dia pingsan. Sani dan Kai pun langsung mendatangi tempat Mayang karena dia memiliki tato yang sama di punggungnya. Sempat akan melarikan diri, akhirnya dia bisa ditangkap dan diinterogasi. Mayang pun memberitahukan waktu dan tempat si bos akan bertransaksi sabu. Di tempat itu juga mereka menculik Anis. Di sebuah pulau kecil, mereka sudah bersiap untuk bertransaksi sabu dan terus memantau situasi melalui teropong. Sementara Sani dan Kait sedang menyusun cara untuk menuju ke sana. Mereka pun bersiap dengan senjata mereka. Atas instruksi Tuan Mukhtar, mereka diizinkan melakukan tembak di tempat. Operasi pun dimulai. Satu anggota polisi mendekat ke lokasi dengan menyamar sebagai nelayan untuk mengalihkan perhatian. Ternyata para pengedar pun langsung menghampiri kapal itu, kemudian mengusirnya dari lokasi itu. Di saat kapal mereka menghampiri polisi yang sedang menyamar, Sani, Kai, serta 2 orang polisi terlihat menyelam dan menempelkan bom di kapal mereka. Setelah kembali ke pantai, tiba-tiba kapal mereka pun meledak. Karena pembeli sabu itu banyak cakap, akhirnya ditembak oleh si bos dan dibalas oleh anak buahnya. Di saat yang sama, muncullah Sani, Kai, dan 2 orang polisi dari bawah permukaan air. Dan baku tembak pun terjadi. Dari dalam sebuah gudang, terlihat Anis mencoba melepaskan diri, dan akhirnya dia terjatuh dari kursi, sehingga talinya pun terlepas. Anis melihat sebuah pistol di atas meja dan langsung mengambilnya untuk menembaki bos narkoba itu. Di saat yang sama, bos itu balik menyerang. Kai yang melihat kejadian itu langsung berlari untuk menyelamatkan Anis, dan Sani pun menyusul masuk ke dalam gudang. Setelah berhasil menyelamatkan Anis, mereka kembali melanjutkan strategi penyerangan. Tanpa diduga, Sani tertembak 2 kali di dada dan kakinya. Kaget melihat kejadian itu, Kai langsung membalas tembakan itu. Tetapi tiba-tiba dari belakang Kai muncul Jimbo dan langsung mencekiknya menggunakan rantai. Duel sengit di antara mereka pun terjadi. Sampai akhirnya mereka berdua terkena aliran listrik sehingga terkapar, dan Jimbo pun akhirnya tewas. Sementara Sani yang tergeletak lemas melihat bos sabu dan anak buahnya mencoba melarikan diri dari tempat itu. Dia pun berusaha bangkit dan berdiri. Dia mencoba membuka drum yang berisi bahan bakar. Sani pun menjalankan forklift itu. Dengan cairan bensin tetap mengucur deras mengarah ke beberapa drum lain yang ada di pinggir dermaga. Setelah semakin dekat, Kai melempar korek api yang ada di tangannya ke arah cairan bensin yang tertumpah, sehingga apinya menjalar mengikuti arah forklift. Tepat sebelum api sampai ke forklift,
Sunny melompat dan seketika meledak. Dari jauh, Kai dan Anis panik melihat Sunny yang tidak kunjung muncul. Kai pun bergegas menuju tempat Sunny melompat dan menariknya keluar dari dalam air. Tak diduga dari arah laut, muncul bos sabu yang masih hidup dan ingin menembak Kai. Beruntungnya mereka melihat kejadian itu dan langsung menembak bos sabu itu. Dari jauh, Anis yang khawatir dengan keadaan abangnya menghampiri mereka berdua dan menangis memeluk Sunny yang saat itu berpura-pura tewas. Di akhir cerita, terlihat keluarga Sunny, Kai serta ibunya tengah berkumpul dan makan bersama di pinggir pantai. Dan film pun selesai. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Support channel ini dengan subscribe dan tuliskan komentar kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.